we should never lose hope. And most importantly, we have to recite the mantra of medicine Buddha for especially this kind of difficult situation. And of course, to maintain physical distancing, and we should socially engage. I think that's very, very important. Now, coming back to the main discussion, the first day, I've shared with you one of the first Dharma by Thakur Rinpoche among the 4 Dharmas of Thakur Rinpoche, turning the mind to Dharma. That's what we have discussed. And also, I've shared you some part of taking the Dharma as the path, which is the second very important topic. Now, there are 3 individuals are involved. The first individual who is just looking for a temporary relief, don't care about Buddhahood, just want to be happy. Sementara tidak peduli kebuddhaan, mereka hanya menginginkan kebahagiaan, mereka hanya mencari kebahagiaan sementara ataupun pembebasan sementara dari penderitaan duniawi ataupun ketakutan dan sebagainya. Dan hari ini, bagian kedua, saya telah terdahulu berbicara tentang individu yang ingin lebih jauh lagi, tidak hanya ingin bahagia karena kebahagiaan ini tidak selamanya karena ia juga berubah-ubah. Jadi orang-orang yang mencari sesuatu yang lebih bagus, yaitu bukan kebuddhaan, tetapi jauh lebih baik dari yang tujuan daripada orang yang pertama. Dan tentunya terakhir, individu yang mencari kebuddhaan untuk semua makhluk hidup. Jadi pada dasarnya terdapat 3 jenis individu yang memiliki 3 kapasitas yang berbeda, kapasitas yang lebih rendah, yang tengah, dan kapasitas yang lebih besar. Dan satu tidak dapat mengatakan bahwa satu lebih tinggi daripada yang lain, tidak seperti itu, tetapi semuanya itu adalah disebabkan karena untuk memperoleh suatu pembebasan dari penderitaan sementara, dan yang terakhir adalah untuk mencapai kebuddhaan untuk manfaat bagi semua makhluk hidup. Jadi itu adalah yang paling penting. Ya, itulah yang benar-benar dapat membantu kita. Saya telah berbagi dengan Anda, bagian kedua, boleh dikatakan 80% daripadanya, yaitu latihan dari yang merangkul oleh orang-orang dengan kapasitas sedang. Dan hari ini adalah kelanjutan dari diskusi dari kapasitas yang sama, yaitu latihan dari orang-orang dengan kapasitas sedang. Dan sebenarnya kita juga banyak bicara tentang hal itu, dan hari ini poin yang saya ingin berbagi dengan Anda, terutama 2 poin. Pertama, yaitu 4 kebenaran mulia dan juga saling ketergantungan. Bukan hanya untuk kapasitas sedang ataupun orang yang jenis itu, tetapi bagi juga yang memiliki kapasitas tinggi pun, latihan ini adalah sangat penting sekali. Latihan ini membangun satu landasan dasar yang sangat solid dan stabil untuk tumbuh menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan, dan terakhir mencapai kebuddhaan. Sekarang sampai poin dengan bermeditasi pada 16 aspek daripada 4 kebenaran mulia, kita telah banyak membicara tentang 4 kesunyataan kebenaran mulia,
Tetapi mungkin di luar waktu kita akan mempunyai waktu, kita mengusahakan waktu khusus untuk membicarakan 4 kebenaran Arya ini. Yang pertama adalah kebenaran tentang penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran tentang sebab daripada penderitaan. Kita pertama-tama mengalami penderitaan, kemudian kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab daripada penderitaan kita. Dan oleh sebab itu kita mencari sebab daripada penderitaan itu. Dari mengetahui kebenaran daripada sebab penderitaan itu, kita mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk dapat membebaskan diri kita dari penderitaan tersebut. Contohnya adalah bila mana tidak Anda bekerja dengan buta ataupun berjalan di suatu kegelapan tanpa penerangan, kamu akan mengalami kesulitan tanpa tujuan. Dan sampai pada bagian ketiga, yaitu kebenaran daripada sang jalan ataupun sang jalur. Dari mengetahui sebab daripada penderitaan, kita dapat mencarikan cara untuk mengakhirinya. Dan oleh sebab itu, maka kita berusaha mencari jalan ataupun cara untuk bisa membebaskan diri daripada penderitaan ini. Jadi inilah yang disebut sebagai kebenaran daripada sang jalan atau sang jalur. Dan yang terakhir adalah kebenaran daripada pemberhentian. Jadi ketika kita mengikuti semua jalan-jalan ini yang kita diskusikan sejauh ini, dari jalur kapasitas yang sedang, yang lebih kecil, dan yang sedang, tipe orang sedang, kita sudah berbagi banyak ajaran tentang hal ini. Dan dengan mengikuti sang jalur, kita akan tiba sampai pada kebenaran daripada pemberhentian, yaitu kita akan memperoleh kebebasan yang sejati, yaitu kita tidak bukan kebutaan, tetapi itu adalah suatu pembebasan sejati. Ini adalah sesuatu bukan mengetahui adalah penting, tetapi adalah sangat penting bagi kita untuk mempraktekannya. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan keempat kebenaran ini sebagai bagian daripada meditasi kita atau objek meditasi kita. Banyak sekali saya ditanya, Rinpoche, ketika saya fokus pada salah satu objek tertentu atau saya bisa merasa bosan. Jadi agar untuk menghilangkan kebosanan itu, saya perlu banyak fokus, sehingga ketertarikan saya itu tidak akan menjadi redup. Jadi objek ini selama meditasi kita bisa mempertimbangkannya. Jadi tidak These four noble truths, each has berulang-ulang. Jadi empat kebenaran mulia itu memiliki masing-masing mempunyai 4 sub-laki ajarannya. Kita tidak akan menjelaskan semuanya. Contohnya dalam pertama memiliki ketidakkekalan, penderitaan, tiada diri, dan kekosongan. Jadi ada 4 bagian, dan yang kedua ada 4 dan sebagainya, sehingga total ada 4. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat kita dengarkan dari ajaran dari Rinpoche lain ataupun lama lain, tentunya akan dapat membantu Anda, ataupun di lain waktu kita akan memiliki sesi yang berbeda untuk semata-mata berfokus pada 4 kebenaran Arya ini. Dan tujuan daripada 4 kebenaran Arya ini terdapat banyak, tetapi fokus utamanya adalah untuk memperoleh kebijaksanaan daripada ketiadaan aku. Nana adalah sangat penting sekali, karena sejauh kita memiliki keyakinan tentang aku, saya, diri saya punya ini, dan sebagainya, ini adalah cara gimana kita menjadi ya, itu adalah seperti kita menggali penderitaan bagi kita. Penderitaan kita seperti kebencian, kemarahan, dan sebagainya, itu muncul dari sini. Jadi
dengan meyakini tentang saya, dengan mempelajari semua aspek daripada kebenaran Arya, bukan hanya membicarakannya saja, tetapi secara logika kita akan bisa membuktikan bahwa itu adalah tidak benar, tidak nyata. Dengan meyakini diri kita, dengan merangkul ini, ajaran ini, kita akan mampu untuk memperoleh kebijaksanaan daripada ketiadaan diri daripada pribadi. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena ketiadaan diri adalah kesuksesan dan keberhasilan. Oleh sebab itu, maka sangat penting sekali untuk mempelajari 4 kebenaran Arya ini. Mungkin kita mengatakan, oh saya sudah tahu, saya sudah mempelajari. Kekhawatiran saya bukan Anda tidak tahu, tetapi concern saya adalah Anda tidak hanya mempelajari, tetapi Anda mempraktekannya. Ya. Baru dari itulah Anda akan melihat kemajuan. Kadang-kadang banyakkan waktu kita tidak menjalankan latihan sehingga kita tetap sama seperti ini. Ya, seperti evergreen, orang bilang selalu segar dan hijau. Dan di samping daripada itu, berdasarkan latihan itu, kita juga bermeditasi pada sebab daripada kemunculan daripada 12 mata rantai nidana, yang mana adalah juga sangat penting sekali, adalah latihan yang sangat penting sekali. Kita belajar tentang ini, kita dapat membantu diri kita untuk mengetahui apa itu saling ketergantungan. Kita selalu mengatakan, saya ingin bebas, tetapi kita tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Kita selalu tergantung pada orang lain. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Kadang-kadang, saya ditanya berkali-kali, kapan dimulainya samsara ini? Saya sering bertanya demikian. Dan kapan akan berakhir? Bisa berikan saya suatu rangkai waktu? Tidak. Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Seperti Kamapa ketika katakan bahwa tidak ada awal. Jadi tidak ada awal, tetapi ada akhir, di mana akhir itu tiba, yaitu pada saat Anda mencapai realisasi. Jadi saya mau menyederhanakannya tentang 12 mata rantai saling ketergantungan ini, yang mana adalah merupakan sesuatu yang sangat mendalam dan juga sangat bermakna. Bila mana kita mempelajari di masa yang akan datang, ataupun bila mana Anda berkesempatan belajar dari Rinpoche atau lama lain, saya rasa Anda harus mempelajarinya dari mereka. Jadi yang pertama adalah di antara 12 mata rantai tersebut adalah ketidaktahuan. Jadi, apa itu ketidaktahuan? Ketidaktahuan mempunyai 3 karakteristik. Ketidaktahuan bertentangan dengan logika kebijaksanaan. Sebenarnya itu adalah merupakan kesadaran memfokus pada objek. Dan kedua, apapun fokus itu yang difokus oleh objek itu adalah sesuatu yang tidak benar, selalu tidak benar. Dan terakhir, ketidaktahuan sangat mengganggu. Jadi ia sangat mengganggu, tidak stabil. Ia selalu diikuti oleh noda-noda batin yang ternoda. Batin yang ternoda itu adalah seperti selalu ada saya, teman saya, keluarga saya, kekayaan saya. Jadi ini adalah menjadi pintu gerbang untuk membuka Pandora, dari kotak Pandora, yang dimana semua negativitas itu muncul. Jadi saya boleh katakan ketidaktahuan itu adalah seperti seorang mabuk. Jadi seseorang ketika sudah mabuk, maka ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia bertindak ceroboh banyak waktu, dan karena ketidaktahuan itu, maka apa yang terjadi adalah karena ketidaktahuan itu,
muncullah 3 jenis karma, yaitu karma kebajikan, tidak bajik, dan juga yang netral. Dan semua karma ini disimpan di dalam dasar daripada kesadaran kita. Dan ketika waktunya tiba, itu adalah seperti printer. Jadi seperti printer. Jadi seperti kita mengatakan ingin kita upload dan print. Jadi begitu kesadaran, ketika kesadaran itu masuk ke dalam rahim ibu, terhadap kesadaran, apa yang terjadi adalah begitu seseorang masuk ke dalam rahim seorang ibu, nama dan rupa, nama itu nama dan rupa itu seperti fisik, adalah seperti tubuh fisik, dan yang nama itu seperti perasaan dan sebagainya. Tetapi waktu itu tubuh belum terbentuk dengan sempurna. Tetapi begitu tubuh kita sudah terlahirkan dengan sempurna, maka 6 kesadaran itu juga muncul. 6 indera itu muncul, dan dengan 6 indera itu muncul, maka terjadi 6 konteks dan terdapat 6 objek. Dan dengan kesadaran kita, maka kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita melihat objek, kita mendengarkan suara, musik atau apapun. Jadi kita terlibat di dalam dengan objek eksternal. Dan yang ketujuh, apa yang terjadi adalah ketika kita berhubungan dengan semua objek itu, maka kita akan muncul perasaan nyaman, tidak, atau netral. Nyaman, tidak nyaman, dan netral. Apa yang terjadi adalah ketika kita memiliki perasaan ini, kamu akan memiliki kemelekatan. Kita akan tergiur, ingin mengumpul lebih banyak lagi. Dan ketika kita memperolehnya, maka akan muncul kemelekatan, yaitu tergiur, dan kemudian melekat. Dan ketika kita merasa, oh ini bagus, nyaman, kita mencari lagi dan mencari lagi, dan kita menggenggam dan memegang. Itu adalah yang nomor 9, dan kemudian menjadi kemunculan. Sekarang Anda telah menanam bibit yang baru, yaitu kita menanam diri baru untuk menjadi untuk kehidupan yang akan datang, dan kemudian kita akan lahir kembali. Dan setelah kita itu adalah nomor 11, dan begitu kita dilahirkan, maka kita akan lahir tua dan kita akan mati. Jadi ini adalah 12 mata rantai nidana, saling ketergantungan. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan semua itu, banyak sekali untuk didiskusikan, tetapi bagaimanapun juga saya hanya memberikan satu garis besarnya saja, ataupun gambar besarnya saja dari 12 mata rantai nidana, ataupun 12 mata saling ketergantungan. Lain waktu, ketika kita punya waktu, kita akan berbagi tentang poin ini satu persatu. Dan apa yang terjadi saat ini adalah ketika kita menguasai 12 mata rantai ke saling ketergantungan ini, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan, ketiadaan diri dari semua fenomena apapun yang kita lihat di sekitar kita. Tidak ada diri, tidak ada sesuatu yang nyata. Itu hanya bagaikan ilusi, bagaikan mimpi, seperti refleksi bulan di danau. Jadi tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Jadi boleh dikatakan tidak ada keberadaan jati diri sesungguhnya, yang mana adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi pembebasan kita. Dan individu dengan kapasitas yang sedang, ketika mereka menggenggam praktis yang berbeda-berbeda ini, dan apa yang terjadi adalah mereka akan sampai pada hampir pemberhentian dari kilesa batin, ataupun belum total tetapi sudah hampir selesai. Ketika ini terjadi, ini adalah waktunya
kita memperoleh kebenaran yang terakhir, yaitu kebenaran daripada pembebasan. Itu adalah tujuan terakhir. Dan bagi individu dengan kapasitas sedang, ini adalah merupakan tujuannya. Karena ini adalah jauh lebih baik dari kebahagiaan ataupun pembebasan sementara, tetapi ia bukan kebudayaan, tetapi itu di antaranya sesuatu, yaitu kita mencapai tingkatan kearahan. Kita sudah aman dari semua penderitaan, kekhawatiran dari 6 alam tumbuh lahirnya. Tetapi pembebasan sejati itu hanya muncul ketika kita mencapai kebudayaan. Jadi itu adalah orang dengan kapasitas sedang. Dan poin yang kedua adalah orang dengan kapasitas superior ataupun tinggi ataupun besar. Ini adalah seperti seseorang yang meyakini dan berpikir bukan hanya pembebasan bagi diri sendiri, tetapi sepenuh hati mempercayai bahwa pembebasan itu pembebasan untuk orang lain. Jadi ini boleh dikatakan adalah orang yang sangat berani, mempunyai keberanian tinggi. Di dalam agama Buddha, ketika kita berbicara tentang keberanian, itu adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain ataupun untuk kemanusiaan. Jadi bukan seseorang yang berbuat bertentangan dengan kemanusiaan. Ini bukan orang yang berani, tetapi individu ini adalah tapi yang orang yang berhati besar itu, berani itu adalah orang yang mau membantu orang lain. Jadi untuk dapat membantu orang lain dan juga berani untuk menggenggam, merangkul ajaran-ajaran sangat mendalam sekali. Tidak ada ketakutan untuk itu. Dan oleh sebab itu, ketika orang-orang ini menggenggam hal demikian, terdapat sedemikian banyak sukacita di dalam orang tersebut yang tidak mempunyai ketakutan. Jadi sama seperti banyak petualang yang suka lompat dari ketinggian ataupun naik manjat gunung dan sebagainya, pergi surfing dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi mereka, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berbahagia. Bahkan Anda juga bisa membahayakan nyawa Anda. Jadi sama halnya di sini, seseorang mengambil semua risiko untuk melayani orang lain. Jadi ini adalah orang yang memiliki kapasitas yang paling tinggi. Dan orang demikian mencari tujuan lebih tinggi untuk memenuhi tujuan dia dan memenuhi tujuannya dan tujuan orang lain. Jadi boleh dikatakan apa yang menjadi akar daripada bagian itu ketika kita menggenggam jalur yang sedemikian mendalam itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mencapai kebudayaan. Mereka tujuannya bukan hanya untuk bahagia saat ini ataupun kebahagiaan di masa yang akan masa yang panjang. Banyak sekali orang bekerja keras di masa muda untuk mengamankan masa depan mereka. Orang ini bekerja untuk lebih jauh lagi, menjamin kebebasan bagi orang lain. Sangat sulit mengatakan itu memang, tetapi dari dalam hati kita mendedikasikan diri kita untuk orang lain. Itulah sebabnya kita sebut ia ini orang yang berani. Jadi orang ini kekhususannya adalah motivasinya. Motivasinya adalah hanya untuk melayani orang lain. Fokusnya adalah untuk melayani orang lain dengan cara apapun, dengan satu cara atau cara lainnya. Dan sesungguhnya seperti Santidewa dan juga banyak guru-guru lain menyebutnya dalam ajaran mereka, seseorang bekerja untuk lain sesungguhnya adalah bekerja untuk dirinya sendiri.
Dan seseorang yang tidak tahu mengetahui penuh ketidaktahuan yang bekerja untuk diri sendiri, maka Anda tidak mencapai tujuan apapun. Sama seperti misalnya Pangeran Siddhartha, ia mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk orang lain dan akhirnya ia menjadi Buddha. Dan banyak di antara kita hanya berusaha untuk diri sendiri dan kita masih sampai di sini. Dan bila mana kita tidak merubah pendekatan kita, maka kita akan berada di sini sepanjang masa. Jadi berusaha untuk orang lain adalah sangat penting sekali. Ketika kita merangkul jalur yang sedemikian mendalam, terdapat sedemikian banyak latihan-latihan yang seseorang harus kuasai. Jadi beberapa yang akan saya sebutkan, tapi tidak berarti semua yang bisa saya sebutkan, tapi banyak sekali orang-orang yang banyak yang harus. Jadi contohnya adalah empat ajaran mulia, empat ajaran dan juga 6 paramita. Seperti misalnya ini adalah ajaran yang diperuntukkan untuk para bodhisattva. Pertama adalah jangan pernah meninggalkan dharma walaupun membahayakan diri kita. Dan kedua, yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan bodhicitta kita. Saya sering ditanya banyak sekali, Wati, kapan kita melanggar sila bodhicitta atau sila bodhisattva kita? Hanya semata-mata memiliki satu sikap yang salah tidak akan melanggar sila bodhisattva kita. Ketika kita berpikir, ketika saya mau punya waktu, kesempatan, saya tidak mau bantu. Ketika ada kesempatan untuk menyakiti orang, saya akan menyakitinya. Dan bila mana kita mempunyai pemikiran yang demikian, dan inilah saatnya Anda telah melanggar sila bodhisattva Anda. Ketika daripada itu terjadi, Anda kadang-kadang mungkin dipengaruhi oleh mungkin mempengaruhi komitmen ataupun janji kita, tetapi tidak melanggarnya, tetapi kita bisa membuat pengakuan dan juga chanhui, ya, minta maaf dan sebagainya. Dan tentunya sesudah itu kita memastikan untuk tidak melakukannya lagi. Kita memohon dengan berkah dari 3 ratna dan juga 3 akar dengan bersih mereka. Yang ketiga adalah memberi ataupun kedermawanan. Memberi dengan dermawan. Jadi sangat sulit sekali bagi semua untuk memberi sesuatu bagi orang. Kita selalu mempunyai ketertarikan diri. Tetapi kita harus selalu berusaha. Ketika kita berusaha, pasti suatu hari kita akan bisa memberi seperti bodhisattva. Ini hanya masalah waktu dan masalah waktu latihan dan waktu saja. Dan terakhir, tidak menyakiti yang lainnya. Ini adalah sangat penting sekali. Tidak menyakiti yang lain. Terutama ketika kita hidup di lingkungan yang sangat sulit sekali, sulit seperti ini, banyak ketidakbahagiaan. Sejauh mungkin jangan menyakiti orang lain. Berusaha menghindari perbuatan menyakiti yang lainnya. Okay, we call it karpo choice for positive practices. Okay, jadi inilah yang disebut sebagai 4 latihan positif. Jadi inilah yang perlu kita genggam untuk mengikuti ajaran-ajaran mendalam. 4 latihan positif, ya, untuk mengikuti jalur yang mendalam, ya, 4 dharma, 4 doktrin positif, 4 doktrin positif yang tadi, ya. Yang berikutnya adalah 6 paramita ataupun 6 paramita. Yang pertama adalah dana ataupun kemurahan hati. Yang kedua adalah sila ataupun moralitas.
dana itu adalah memberi, moralitas itu adalah untuk menjaga sila kita dengan murni. Apapun kesulitan yang terjadi, kita harus berusaha untuk menjaga sila kita untuk makhluk hidup lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesabaran. Inilah yang kita selalu kurang. Kesabaran itu sangat penting sekali. Ketika terdapat kesabaran, keberhasilan selalu ada. Ketika kita kehilangan kesabaran, kita akan kehilangan segalanya. Dan kesabaran itu mungkin adalah suatu proses yang sangat sulit sekali bagi kita untuk menjalaninya. Kebencian, maksudnya di sini. Dan penawar daripada kebencian ini adalah kesabaran, karena kebencian itu bisa membakar segala sesuatu. Ia dapat mencuri semua kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan. Oleh sebab itu, maka kita harus sangat berhati-hati pada kemarahan ini. Antidot ataupun penawar daripada kemarahan ini adalah kesabaran. Oleh sebab ini dan sangat penting sekali. Dan yang keempat adalah upaya yang benar ataupun suatu semangat yang benar. Mungkin kita mempunyai suatu usaha, tapi usaha yang benar itu sangat penting sekali. Kita harus kita harus bersuka cita berbuat sesuai dengan apa yang harus lakukan. Jadi ada orang yang sangat sabar untuk menonton film sepanjang malam, ataupun kesabaran untuk berbicara, gosip dengan orang lain berjam-jam. Tetapi ketika terlibat dalam praktis, banyak sekali yang tidak sabar. Ketika Anda nonton, Anda tidak akan perhatikan waktu. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam latihan, kita selalu mempunyai batasan waktu. Oh, sekian lama saya sudah cukup. Oh, saya sudah membuat Buddha senang. Jadi ini adalah sesuatu yang salah. Kita harus bersuka cita untuk melatih diri itu. Yang berikutnya adalah meditasi. Yang kelima yaitu vipassana dan samatha. Samatha, vipassana adalah dua dasar untuk meditasi-meditasi lainnya. Jadi meditasi. Karena meditasi membantu kita untuk melindungi diri kita dari racun-racun sementara kita. Jadi samatha mencegah kita untuk terlibat dalam negativitas. Jadi kita harus belajar untuk melatih meditasi samatha dan vipassana untuk membuat meditasi kita bagus. Itu sangat penting sekali. Yang terakhir adalah kebijaksanaan atau yang keenam. Kebijaksanaan di sini mengacu pada kebijaksanaan pada mengerti tiadakan diri atau pada dasarnya mengerti realisasi daripada kekosongan. Jadi terdapat banyak sekali cara untuk memperoleh kebijaksanaan melalui mendengarkan kontemplasi dan meditasi. Ini adalah cara untuk memperoleh kebijaksanaan. Dan agar untuk melawan ataupun menghilangkan ketidaktahuan kita adalah memperoleh kebijaksanaan ini. Ini sangat penting sekali. Dan diskusi ini sesungguhnya banyak sekali yang dapat didiskusikan dan sangat intensif sekali. Dan di masa yang akan datang, kita akan mempunyai waktu sesi untuk membicarakan tentang 6 paramita ini atau sat paramita ini. Dan apa yang terjadi saat ini adalah ketika kita mempraktekkan 6 paramita. 6 paramita. Kita akan memperoleh ataupun latihan apapun yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan mengumpulkan jasa kebajikan, jasa Vupao dan pahala kebajikan dan pahala kebijaksanaan. Pahala kebajikan itu adalah sumber kebahagiaan sementara kita seperti panjang umur, kemakmuran, kesehatan, dan sebagainya. Bagaimana kita mengumpul kebijaksanaan ini? Seperti membacakan mantra dengan mempraktekkan berdana, kesabaran,
semua membantu kita untuk memperoleh jasa kebajikan. Untuk orang-orang pada umumnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali karena dari inilah pembebasan dan juga kesuksesan kita berasal. Dan yang kedua adalah jasa kebijaksanaan. Ini adalah sangat sulit sekali dan ini adalah merupakan sumber daripada pencerahan dan pahala kebajikan. Yang satu adalah sumber kebahagiaan kita, sementara yang satu lagi adalah sumber pencerahan kita. Bagaimana kebijaksanaan ini, kedua jenis kebajikan ini dikumpulkan dengan secara berbeda? Karena kita masih manusia biasa. Sejauh kita masih memiliki 3 lingkaran, seperti misalnya pada saat saya mempraktekkan kedermawanan, seperti misalnya saya selalu memberi dan selalu berpikir ada seseorang yang menerima pemberian saya dan ada tindakan memberi itu. Sejauh kita mempercayai adanya 3 lingkaran ini, maka apapun kebajikan kita, apapun yang kita lakukan, ia akan menjadi jasa kebajikan dan bukan jasa kebijaksanaan ataupun pengetahuan. Jasa kebajikan kebijaksanaan, ketika kita benar-benar mengumpulkan jasa kebajikan, kita membebaskan diri kita dari 3 lingkaran ini. Dan ini hanya terjadi ketika seseorang sudah sampai tiba ke bumi pertama. Jadi itu seperti seorang bodhisattva dan tidak mungkin bagi kita. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tahu di dalam batin kita dan tentunya kita harus selalu menyimpannya di dalam batin kita dan selalu berusaha untuk menganalisanya dan menelitinya dan berusaha untuk berenung untuk bagaimana kita mengumpulkannya. Tetapi bagaimanapun juga mengumpulkan jasa kebajikan itu adalah sangat penting sekali dan ketika kita mengumpulkan jasa kebajikan demikian ini ataupun latihan apapun, kita selalu membutuhkan bantuan ataupun dukungan daripada upaya yang benar. Itu sangat penting sekali. Bila mana kita kehilangan ini, maka kita akan selalu gagal. Saya sering sekali ditanya, saya sering sekali mengalami kesulitan berlatih dan kita menemukan sedemikian banyak alasan-alasan. Dan kadang-kadang kita tidak dapat disalahkan karena mungkin secara fisik tidak baik ataupun mental kita juga terganggu dengan komitmen lain ataupun kekhawatiran dan sebagainya, dan kita bisa dapat mengerti sangat sulit untuk mempraktekannya. Tetapi semata-mata hanya karena kemalasan dan kemudian Anda sudah pasti harus berupaya. Itu sangat penting sekali. Dan bila Anda menemukan ini adalah sulit, maka Anda harus kembali lagi pada 4 dasar umum seperti merenungkan tubuh manusia yang berharga, ketidakkekalan, dan kemudian hal ini akan menyegarkan daripada ketertarikan Anda untuk berlatih, dan kemudian Anda bisa melanjut lagi dengan latihan Anda. Jadi menjadi bagian daripada makhluk yang lebih tinggi ataupun lebih besar, apa yang perlu kita lakukan, praktekkan. Pada dasarnya terdapat 2 jenis bodhicitta aspirasi dan bodhicitta relatif dan bodhicitta relatif dan bodhicitta tertinggi. Kita sebagai manusia biasa, kita hanya bisa mempraktekkan bodhicitta relatif. Kecuali kita sudah sampai tingkat tertentu, seperti misalnya bumi pertama daripada bodhisattva, yaitu level pertama, dan kemudian saat itu Anda bisa mempraktekkan daripada bodhicitta ultimate. Tetapi bagi kita semuanya, kebanyakan dari semua dari kita, latihan bodhicitta itu sangat penting sekali, tetapi secara relatif
relatif bodhicitta mempunyai dua jenis. Yang satu adalah disebut bodhicitta aspirasional, yang satu lagi bodhicitta keterlibatan. Jadi kita masih manusia biasa, jadi kita bisa memulai dengan bodhicitta aspirasi. Kita selalu berbagi hati yang baik. Ketika kita menghadapi kesulitan misalnya, kita harus memikirkan pendekatan dengan cara kebudayaan. Ketika kita melihat orang sakit atau membutuhkan uang atau membutuhkan dukungan Anda, tetapi misalnya bila Anda tidak mampu untuk mendukung ataupun membantu mereka, jangan mengatakan ataupun menunjukkan jangan sedih. Lalu apa yang bisa lakukan adalah di dalam hati Anda, bila mana diri Anda tidak siap dan tidak ada, saya sangat maaf sekali, saya masih pemula, saya masih belum mampu untuk membantu Anda, saya tidak, tetapi saya berdoa dan saya mengharapkan untuk kebahagiaan Anda, dan saya berjanji di masa yang akan datang ketika saya mungkin menjadi lebih berani, saya akan membantu Anda. Dan dengan demikian saja terdapat sedemikian banyak jasa kebajikan. Saat kita mengembangkan hati yang baik demikian ini, kita tidak lagi disebut sebagai nama biasa. Kita akan disebut sebagai bodhisattva. Kita jadi bodhisattva saat itu. Kita tidak disebut lagi dengan nama biasa. Dan semua Buddha dan bodhisattva akan mengagumi Anda. Jadi Anda sudah menjadi bodhisattva. Walaupun Anda tidak pergi secara fisik membantunya, tetapi minimal Anda memiliki hati yang baik untuk yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita praktekkan. Jadi ketika kita melihat seseorang, melihat orang lagi menderita, kadang kita yang mengatakan, kamu mampus itu, pantas untuk kamu terima. Ya, ini karma untuk bekerja. Tidak boleh begitu. Tetapi kita harus berpikir sangat, maaf sekali, saya sangat sedih sekali, dan ini semua karena karma buruk, dan saya berdoa pada Buddha, semoga orang ini akan bebas dari penderitaan dan sebagainya. Ini adalah cara pendekatan yang baik. Dan berikutnya adalah bodhicitta keterlibatan. Jadi kita sudah siap secara fisik dan mental untuk membantu orang lain. Jadi kita bisa melihat sedemikian banyak volunteer pada saat ini, selama masa kesulitan ini. Mereka bukan bodhisattva tingkat tinggi, tetapi mereka mempunyai hati yang baik. Mereka mengambil risiko untuk membantu orang lain. Jadi mereka mungkin bukan bodhisattva mencapai pencapaian tinggi, tetapi itu adalah tindakan bodhisattva. Jadi banyak sekali orang-orang seperti ini melayani orang lain. Jadi ini adalah upaya yang benar. Ini adalah tindakan daripada seorang bodhisattva. Jadi kita harus mengambil pendekatan demikian. Dan ketika kita sudah mengambil sila bodhicitta daripada aspirasional maupun terlibatan sedemikian banyak, ya, terdapat sila-sila sedemikian ini, kita harus berusaha untuk menjaganya dan semurni mungkin. Dan saya tahu di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sedemikian banyak tantangan dan sangat sulit. Sangat sulit sekali, tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha kapanpun kita bisa, dan sangat penting sekali itu. Dan sudah barang tentu supaya agar ultimate bodhicitta, untuk membangkitkan bodhicitta tertinggi, relatif bodhicitta dan ultimate bodhicitta, apa yang perlu kita lakukan adalah terdapat banyak sekali cara untuk memperoleh bodhicitta tertinggi ataupun ultimate ini. Practice truth. Latihan dua kebenaran, kebenaran umum dan kebenaran tertinggi. Ini semua akan membantu Anda.
kita semua mengerti apa itu kebenaran relatif. Untuk mencapai realisasi, kita harus mengerti ultimate truth atau kebenaran tertinggi. Kebenaran relatif itu adalah seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui aktivitas kita, pendekatan kita, semua itu bagian daripada kebenaran relatif. Ketika kita tidak menganalisa ataupun meneliti, itu adalah kebenaran relatif. Tepat ketika kita menelitinya, maka ia tidak mempunyai keberadaan diri sejati dan sebagainya. Seperti misalnya dalam mimpi. Pada saat mimpi, seseorang itu melihat segala sesuatu itu adalah nyata. Tetapi ketika bangun, semuanya itu menjadi ilusi. Jadi, banyak guru sekali mengatakan, di hidup kita dalam mimpi sesungguhnya. Dan tidak beruntung adalah kita tidak bisa bangun dari mimpi ini. Dan itulah sebabnya kan kita terlalu berlanjut di dalam bagian-bagian daripada samsara. Jadi adalah sangat penting sekali untuk mengerti kebenaran relatif ini. Jadi dana kebenaran ultimate ataupun tertinggi itu adalah absolut, itu adalah ketika kita mencapai bumi pertama, kita akan memperoleh realisasi daripada kebenaran absolut. Ada 5 jalur atau jalan. Ada jalan akumulasi, pengumpulan. Kita pada bagian itu ada 4 tingkatan berbeda, dan kemudian aplikasi. Dan ketika bagian dari aplikasi, sama seperti kita akan dapat merasakannya. Jadi sama seperti kita belum mencapai api, kita bisa merasakan panasnya api. Jadi kita sama seperti belum mencapai realisasi, tapi kita dapat merasakan apa itu cita rasa daripada realisasi. Jadi kita sudah mencapai ketika kita mencapai bumi itu adanya. Jadi kedua hal ini adalah tidak berbeda. Jadi kedua hal itu tidak kontradik satu sama lainnya. Mereka itu harus dikombinasikan atau dibarukan dalam saling menyatu. Contohnya ada, ketika Anda melihat refleksi daripada bulan, ini adalah cara sederhana untuk mengertinya, yaitu ketika kita melihat refleksi bulan di danau atau sungai, kita bisa melihat bulan itu pada saat yang bersamaan. Bulan tidak ada di sana. Ketika kita memegangnya, kita tidak dapat memegangnya. Pada saat yang bersama, kita bisa melihatnya. Jadi, ketika kita melihat, ia bukan berarti ada pada dirinya sendiri atau sejati. Tidak ada sesuatu yang akan ada selamanya. Ini adalah sesuatu yang dapat kita analisa, pelajari, dan meningkatkan pengertian kita akan 2 jenis kebenaran. Dan ini tentunya juga banyak diskusinya, dan kita bisa mempunyai sesi khusus untuk mendiskusikan ini yang tentunya sangat bermakna juga. Dan juga adalah sangat penting sekali bagi kita untuk mengerti apa itu pandangan tengah. Pandangan tengah itu adalah madhyamika ataupun jalan tengah. Itu artinya adalah kita tidak jauh daripada 2 ekstrim. Kita tidak pegang pada pegangan nihilisme ataupun keberadaan dan kekosongan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Kita tidak memegang pada ekstrim keberadaan dan kehampaan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai madhyamika, kita sebut sebagai ummah. Ini sangat penting sekali. Bila mana kita jatuh ke dalam salah satu ekstrim, maka cara pendekatan kita akan menjadi salah. Jadi kita tidak boleh jatuh pada kehampaan, ke nihalistik ataupun innihalistik, keberadaan, kehampaan dan kehampaan. Jadi itu kehampaan dan keberadaan. Jadi kita harus ikuti jalan tengah. Kita melihat segala sesuatu seperti kita. Jadi seperti misalnya kebenaran relatif, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, tetapi pada tingkatan kebenaran sejati itu tidak ada sesuatu yang mempunyai jati diri. Ya, dengan mengerti daripada pandangan jalan tengah ataupun dengan mempraktekkan 2 kebenaran tersebut, itu adalah sesuatu yang dapat kita pegang.
orang-orang dengan pandangan kapasitas rendah, mereka akan berpegang pada karma, sebab akibat, dan dengan keyakinan pada kehidupan akan datang dan yang lalu. Tapi di sini adalah memegang pada kebenaran sejati, tidak jatuh pada dua jenis ekstrim. Jadi secara tidak terpisah mempraktekkan dua jenis kebenaran ini. Dan tentu meditasi itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Jadi banyak sekali metode meditasi yang dapat kita genggam. Ya, shamatha itu ada artinya, shamatha itu artinya adalah kita tidak jatuh dalam agitasi dan juga kebosanan. Ini adalah merupakan obstacle ataupun halangan terbesar bagi praktisi dari shamatha. Tidak terjatuh ke dalam kondisi daripada kebosanan dan juga agitasi. Kebosanan itu seperti tidak jelas, ngantuk dan sebagainya. Kita bosan, kita tidak kabur. Agitasi itu sebenarnya kita terlalu aktif. Tak peduli apapun kita praktekkan. Mungkin kita berduduk pada meditasi, posisi meditasi, sampai secara mental kita sangat sibuk, itu juga tidak akan membantu. Kita contohnya mengkomplain daripada kemacetan lalu lintas, tapi bila mana kita melihat ke dalam diri kita, ini adalah merupakan kemacetan lalu lintas yang paling parah di dalam diri kita. Jadi shamatha membantu hal itu, dan shamatha, latihan shamatha ini sekali lagi merangkul daripada vipassana. Vipassana itu melihat melampaui. Vipassana artinya melihat melampaui. Kita mungkin tidak dapat mempraktekannya saat ini. Melihat melampaui artinya melihat kebenaran. Ya, jadi saya boleh katakan kita ketika kita mempraktek shamatha dan vipassana, kita harus memikirkan hal ini. Contohnya adalah pangeran dan putri sebelum mereka menjadi raja dan ratu, sejak kecil mereka harus berlatih. Kalau tidak, mereka tidak bisa tiba-tiba bertindak sebagai raja ataupun putri, ratu. Sama halnya untuk menjadi Buddha dan Bodhisattva di masa yang akan datang, kita harus berlatih saat ini. Jadi ini adalah saatnya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan di dalam Tantrayana, bahkan di Mahayana, upaya dan kebijaksanaan itu adalah dua jalan yang harus menyatu, tidak dapat terpisah. Memperoleh kebijaksanaan itu adalah sangat penting, tetapi upaya itu juga sangat penting sekali. Contohnya adalah tanpa dua tangan kita tidak bisa bertepuk tangan. Jadi contoh, tanpa dengan hanya mengandalkan kebijaksanaan kita tidak dapat mencapai tujuannya. Kita bisa menyeberangi samsara, tetapi kita tidak akan mencapai nirvana. Dan hanya memperoleh upaya ataupun metode, kita akan terjebak di dalam samsara. Oleh sebab itu, maka kita harus mengkombinasikan. Jadi apa yang metode untuk mempraktekannya di sini? Semua tindakan daripada bodhisattva, seperti misalnya cinta kasih, balas asih, semua banyak latihan-latihan bodhisattva praktek yang dapat kita genggam dan kita praktekkan. Dan dengan merangkul semua latihan tersebut, dengan mempraktekkan daripada kesatuan metode dan kebijaksanaan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita akan melintasi daripada 5 jalur daripada pengumpulan, aplikasi, melihat, jalan meditasi, dan kemudian itu adalah jalan daripada tiada pembelajaran lagi. Jadi ini adalah 5 jalur. Dan di samping daripada saat yang sama, kita juga melintasi daripada 10 bumi bodhisattva, dan bumi yang ke-11 itu adalah kebudaan. Jadi itu adalah merupakan tujuan daripada tujuan terakhir kita bagi praktisi dengan kapasitas tinggi. Jadi ini adalah latihan untuk praktis bagi individu kapasitas tinggi.
Jadi kita mempraktekkan Dharma itu sebagai sang jalur. Jadi sangat penting sekali kita memiliki pemikiran untuk Dharma, hati untuk Dharma, tetapi untuk memastikan latihan kita itu adalah benar, kita harus merangkul semua latihan-latihan untuk mempraktekannya secara bermakna untuk memenuhi persyaratan untuk poin-poin ini. Jadi pada dasarnya kita sudah menyelesaikan memalingkan batin ke Dharma, ataupun memalingkan Dharma ke Dharma dan Dharma menjadi Dharma. Jadi itu telah kita rampungkan. Jadi sebenarnya itu apa yang terjadi adalah saya berusaha untuk memasukkan sesuatu yang besar ke dalam mulut yang kecil, tetapi bagaimanapun juga saya memberikan satu gambaran tentang manusia, jenis makhluk dengan kapasitas sedang dan juga tinggi, dan tentunya kita bisa mendengarkan berulang-ulang, dan saya juga mempost artikel saya di website dan juga di Facebook saya, dan kita bisa melihatnya dan berusaha untuk membacanya berulang-ulang, dan ini adalah bagaimana kita bisa untuk menguasai semua ini, dan semoga hari ini Anda telah belajar sesuatu dari sini. Mari kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Rinpoche. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, terima kasih untuk semua kebijaksanaan dan kebaikan adik. Pertanyaan ini, Sang Dewa Data, ia for not being like Devadatta. We don't want to spoil ia sangat cemburu. Ia selalu cemburu sama Sang Buddha. Jadi apa nasihat Rinpoche untuk mencegah menghindari hal ini terjadi pada diri kita? Saya rasa pertanyaan ini sangat bagus sekali. Saya rasa saya memiliki 2 ekor kucing yang indah, tapi mereka berdua memiliki iri hati yang sangat besar sekali. Saya agak terkejut juga bagaimana kucing bisa cemburu. Jadi hal yang pertama adalah kita harus mengenali terdapat masalah di situ. Yang langkah kedua adalah lakukan suatu penganalisan secara logika, dan sesungguhnya kita juga bisa mendengar ajaran daripada guru ataupun Rinpoche lain. Kenapa iri hati itu tidak membantu kita, tidak sehat untuk kesehatan kita, dan juga tidak bermakna sama sekali. Iri hati, cemburu menghancurkan. Anda mengharapkan untuk menghancurkan orang lain, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa seseorang bisa lebih berbahagia? Karena mereka itu bekerja saat berusaha. Kenapa kita cemburu? Sudah barang tentu setiap orang mempunyai rasa iri ini. Kita masih manusia. Tetapi ketika kita memiliki kecemburuan, kita segera harus mengenalinya. Ini bukan sesuatu yang sehat. Bila mana ada orang yang lebih baik, maka saya doakan semoga setiap orang bisa seperti orang itu. Semoga semua orang berbahagia seperti orang tersebut, dan saya ikut bersuka cita. Dan dengan mentransformasi, ya itulah yang kita pelajari, kita mentransformasikan kecemburuan itu menjadi sesuatu yang bermakna, seperti berbagi dan juga ikut bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Terima kasih Rinpoche. Dan pertanyaan berikutnya adalah purifikasi, mantra purifikasi. Kita mempunyai mantra Bosi, Nam Gyalma, Vajrasattva, semuanya adalah untuk purifikasi. Bisa jelaskan kapan kita melafarkan masing-masing daripada mantra tersebut? Sesungguhnya Nam Gyalma, Vajrasattva, seperti misal kalau kita membaca sadhana, di akhir daripada sadhana kita melafar Vajrasana, mungkin selama latihan kita
latih salah atau pikiran-pikiran emosi negatif muncul yang selama praktis saya. Jadi kita mohon maaf, kita laporkan wajah satwa. Jadi sebelum dedikasi atau kapan saja ketika sesuatu pikiran negatif muncul, kita langsung baca Om Bejasado. Kita dapat melakukannya itu. Ataupun kita mengejar sesuatu atau membunuh semut, kita lafarkan beberapa mantra wajah satwa beberapa kali, sangat bermakna kiranya. Terima kasih. Namgyalma kebanyakan waktu biasanya dibaca di pagi hari sebelum doa saya. Jadi ini semua terlepas Anda. Pertanyaan berikutnya. Dari siapa Anda menerima ajaran ini? Ajaran tentang 4 Dharma Kampopa dan Rinpoche mengajar. Saya menerima dari Kempo. Dari Kempo. Dan Hizol ini juga mengadakan mungkin tahun lalu ya, ayat tahun lalu. Thank you Rinpoche. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita lakukan bila mana kita melanggar sila bodhisattva? Ini pertanyaan bagus sekali. Saat kita, seperti saya katakan terdahulu, kita hanya melanggar sila kalau kita memiliki pemikiran yang demikian beji, yaitu ketika ada waktu membantu, saya tidak akan membantu, tetapi ada kesempatan mencelakai orang, saya akan mencelakainya. Jadi pemikiran demikian itu sudah pasti melanggar bodhisattva. Kalau hanya dengan marah, malas, ataupun kedengkian, ataupun karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengkontrol pikiran kita, batin kita itu sudah bisa muncul dan segera itu muncul, maka kita harus melafarkan wajra satwa dan bukan hanya meminta maaf saja, tetapi kita harus komitmen lagi untuk tidak melakukannya lagi dan visualisasikan dengan dukungan dari semua objek pelindung dan dengan kekuatan daripada pencegahannya, penyembuhannya. Pertanyaan sama. Statement, anger will burn all your merit. Anger will burn the merit. Dengan kemarahan akan membakar semua jasa kebajikan. Jadi setiap orang. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya itu tidak membakar semua jasa kebajikan kita? Terdapat kata-kata dari Shanti Dewa. Kemarahan adalah emosi yang paling berbahaya. Jadi kemarahan pertama-tama adalah sebelum kita marah, kita harus selalu ingat bukan hanya kemarahan tetapi semua emosi-emosi negatif, apa itu manfaatnya, terutama kemarahan itu membuat kita sangat tidak nyaman, membuat orang lain tidak bahagia, kita akan kehilangan persahabatan, dan yang paling penting lagi adalah membakar kebajikan kita. Jadi apa yang terjadi adalah apa yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan kebajikan dengan membaca mantra dari pagi dan sebagainya, tetapi apa yang terjadi adalah kita menghabiskan, melenyapkan lebih banyak daripada yang kita kumpulkan. Itulah yang itu yang terjadi pada diri kita. Jadi adalah sangat penting sekali untuk mengenalinya dan untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi adalah satu proses, bukan suatu proses satu malam, tetapi kita perlu waktu, secara perlahan kita akan dapat mengatasinya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, saya agak terlambat masuk webinar.
could just say the steps again, or Saya cuma which book I think of the 12 links, Rinpoche, ignorance, name tentang 12 mata rantai nidana itu. the 12 links. Bisa sebutkan itu lagi? Ignorance is the first, yeah? Yang pertama adalah ketidaktahuan. Ignorance is the culprit of everything. Ignorance is basically Itu adalah sumber dari segalanya. unclear, Ketidaktahuan itu dasarnya adalah tidak jelas, very disturbed, sangat mengganggu, tidak stabil, dan selalu diikuti oleh emosi-emosi ataupun kilesa, kekotoran batin. Dan pada dasarnya, menurut Jamgon Kongtrul Rinpoche, emosi itu adalah seperti saya itu selalu diikuti oleh kilesa, kekotoran batin. Kemudian karma, atau yang kedua adalah pembentukan karma, di mana dari ketidaktahuan kita mengumpulkan perbuatan-perbuatan dari baik, tidak baik, dan netral. Dan kemudian kesadaran terbentuk. 4 adalah nama dan rupa. 5 adalah indera. 6 adalah konteks, pasal, dan yang 7 adalah perasaan. Kemelekatan 8, menggenggam 9, kegiuran 8, ke-9 kemelekatan, dan kemudian pembentukan, dan kemudian kelahiran, dan juga kemudian lahir, dan tua dan mati. Jadi ini memiliki satu diskusi yang sangat panjang sekali. Mungkin saya akan khusus untuk mendiskusikan hal ini. Ya, tentang 12 mata rantai saling ketergantungan. Sesungguhnya semuanya saling kebergantungan. Kita selalu berbicara tentang kebebasan. Sesungguhnya tidak ada yang bebas berdiri sendiri. Semuanya saling bergantung. Sama halnya seperti kita tidak dapat kita tidak dapat mengatakan saya tidak mau bergantung pada Anda. Tidak bisa. Kita harus saling tergantung dengan satu dengan lainnya. Jadi seperti kita harus mengembangkan persahabatan, mendukung satu dengan lainnya, dan juga mendukung satu lainnya, mensupport satu lainnya. Terima kasih, Rinpoche. Pertanyaan berikutnya. Rinpoche, the Ngondro teachings, where did they come from? Is the first person who started this? What is the history of Ngondro? Apa sejarah Ngondro? Dari mana ia berasal? Wah, jadi Trungma he has Ngondro teaching, and also beliau mempunyai ajaran Ngondro. Sesungguhnya ajaran Ngondro itu berasal dari semua lineage berbeda-beda. Selalu mulai dengan Ngondro, karena Ngondro itu adalah dasar. Tanpa Ngondro, Anda tidak bisa benar-benar praktek. Bahkan Karma Pakan 9 juga membuat satu Ngondro latihan yang telah kita rampungkan. Jadi ajaran Ngondro itu selalu ada di mana-mana karena ia adalah dasar. Pertanyaan berikutnya, apa beda Ngondro, Sumang Kaju dan Karma Kaju? Sumang Kaju, Karma Kaju tidak ada perbedaan. Apa yang kita lakukan adalah praktis esensi inti daripada Karma Kajut. Jadi latihan Nyejuk yang diturunkan dari Wajadara Telopa hingga Karma Pakalima, dan ajaran ini kemudian diserahkan kembali kepada gawang pertama, dan dari saat itu menjadi tradisi Surma, bukan tidak lagi dari Karma Kajut, tetapi sama dari akar yang sama. Kita adalah bagian dari Karma Kajut. Tidak ada, bukan suatu entitas yang berbeda. Kita adalah bagian dari para Karma Kajut. Terima kasih, Rambacho. Can they help us support the environmental movement? Apakah latihan sila dapat membantu lingkungan kita, mendukung lingkungan kita? Ya sudah pasti.
Jawaban berikutnya. Indirectly, like when you destroy environment, it's going to indirectly. Jadi ketika kita merusak lingkungan, kita secara tidak langsung memberikan pengaruh pada semua jenis kehidupan ataupun bentuk kehidupan. Jadi adalah tanggung jawab daripada kita. Contohnya terdapat satu cerita. Salah satu daripada murid Buddha yang bertanggung jawab untuk memperhatikan sila daripada biksu. Dari salah satunya adalah apa yang terjadi adalah beliau pergi ke hutan dan kemudian apa yang terjadi adalah jubahnya sangkut di salah satu ranting dan ia sangat marah dan ia menarik dengan sangat kuat sekali sehingga ranting itu patah atau cabang itu dan patah, dan karena tindakan ini ia dilahirkan di alam naga sebagai raja naga, dan kemudian di kepalanya tumbuh satu pohon. Jadi ia sangat kaya sekali. Naga dianggap sangat kaya sekali, tetapi ketika angin berhembus sangat sakit sekali, ya, semua kepala bergoyang. Jadi inilah kemarahan yang menghancurkan lingkungan. Jadi sudah tentu ia akan mempengaruhi kita dalam banyak cara. Ini juga menjadi sumber pembunuhan, karena begitu Anda memotong pohon, maka banyak sekali kehidupan yang ada di sana, dan dengan demikian berarti Anda membunuh banyak kehidupan. Jadi ini adalah bertentangan dengan dharma. Jadi lingkungan itu adalah sangat penting sekali. Jadi ketika kita mencemari air, itu sudah banyak sekali membunuh makhluk hidup. Terima kasih Rinpoche. Directly or indirectly. Secara langsung maupun tidak langsung, kita membunuh makhluk hidup lain. Pertanyaan berikutnya. So I just want to let everyone, if they want to ask Rinpoche a question, they can ask in the Q&A panel. That's how to ask the question. So Rinpoche, this question: can the resident lamas give long on ngundro and mantras? And will this happen in the centers? Because there's pandemic situation, we need to say these mantras. Can we get long from the transmisi daripada ngundro dan seterusnya? Apakah dapat dilakukan terutama dalam situasi begini? Oh, sudah tentu ya, residen lama ataupun lama, terutama sejauh mereka sudah menerima transmisi. Jadi itulah tujuan utama kita memiliki lama di center kita. Jadi bisa menerima transmisi dari lama kita. They are not a caretaker. So Rinpoche, this one, this person says, sorry for the funny question, but they're wondering about the right places for to say mantra. Where is the right places? And for example, if you have to go somewhere scary, so say you have to go out into the forest at night to go to the bathroom, is it wrong to say Mahakala for protection doing this? Jadi tempat yang tepat untuk membacakan mantra, apakah salah membacakan Mahakala pada saat kita ke toilet atau ke hutan pada saat ketakutan? Jadi saya tidak menasihatkan Anda untuk membacakan di toilet, tetapi kalau Anda ketakutan, boleh. Kalau takut, baca Tara dan sebagainya, untuk mendapatkan blessing dan tidak takut, ataupun mendapatkan celaka dari makhluk yang tidak kelihatan. Tetapi sometimes we read books everywhere in washrooms, you know. But Dharma books shouldn't be read. Tapi kalau Dharma book jangan kita baca di kamar mandi, itu saja. Kalau Rinpoche, bila mana kita telah melakukan kebajikan dan kita telah dedikasi, apakah kita marah? Apakah kita sudah menghancurkannya? Itu satu pertanyaan baik.
You transfer merit first, then you get angry later, ya. Jadi kita Yes, that's the question. question, Rinpoche. You know, it's not it's not about receiving or not receiving, or you know, the worries, but important is that you have a good heart. To share. That's masalah di sini adalah apakah itu diterima atau tidak. Yang paling penting adalah kita mempunyai satu pemikiran untuk berbagi. Itu yang paling penting. Jadi yang penting adalah kita mempunyai suatu hati yang baik untuk berbagi, dan itu tentunya memberikan efek yang positif. But when we are doing the practice, the Vajradhara visualization, we take the Zoman Kagyu Guru as our root guru. Is this okay? Apakah kita bisa mempraktekkan dengan mengambil buku sadhana dari Karma Kagyu, tapi memvisualisasikan Trumasya? Itu boleh saja karena kita adalah keluarga besar yang sama. Tetapi mungkin kecuali Anda mempraktek sesuatu yang memang khusus dari Surmang, itu mungkin lebih bagus teks Surmang. Kalau tidak semuanya kita adalah sana. Just explain a little bit about what's coming next week, so that people can know Jadi kita sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan jelaskan apa yang akan tentang minggu depan. Minggu ke depan adalah mengenai bagian ketiga, yaitu lebih cenderung ke diskusi tentang Vajrayana, dan juga diskusi kita agak mendalam menjelaskan tentang Abhisheka atau Diksa, inisiasi, dua tingkatan, tahapan, dan tindakan-tindakan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Dan ini sangat terkait dengan Vajrayana. Dan hari terakhir adalah tentang, saya akan berbicara tentang kebijaksanaan. Bagaimana kita mengenali pikiran sebagai kebijaksanaan. Ishi, namtok ya, bentuk-bentuk pikiran. Semua bentuk pikiran yang muncul sebagai bentuk kebijaksanaan. Dan itu adalah 2 kali sesinya. Dan sesudah itu, saya ingin melakukan pujatara karena situasi wabah sekarang sangat buruk sekali. Karena saya juga tidak dapat tahu apakah kita mengumpulkan lamanya atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin kita akan postpone. Mungkin sesudah itu saya akan berbicara tentang ngontrol, dan siapapun yang tertarik, mungkin saya akan memberikan transmisi dan akan berbagi tentang dasar yang pertama, dan kemudian Lama Jigme akan mengajarkan bagaimana berlatih dan membacakan sadhananya, dan itu yang akan saya lakukan. Jadi itulah rencana saya saat ini, dan setelah itu mungkin kita akan lihat, kita akan istirahat, dan ada ajaran-ajaran lain, tetapi kita akan berusaha untuk menyelesaikan ngontro atau 4 dasar, karena situasi sangat jelek sekali dimanapun. Jadi sangat penting sekali ya untuk menjaga diri Anda semuanya. Jadi kita harus melindungi diri kita di dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Melafarkan Buddha pengobatan itu menjadi lebih lagi. Kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang akan sakit. Kalau sudah sakit sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali situasi ini. Banyak sekali orang, banyak sekali nyawa. Dan benar-benar ingin terima kasih semua dokter dan perawat dan para volunteer yang di sana yang merisikokan nyawa Anda sendiri untuk membantu orang lain. Inilah yang pendekatan dari Bodhisattva.